Nah, teman-teman, kita akan bahas mengenai masalah gagal bayar aplikasi Akulaku. Kok bisa sih otomatis lunas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya teman-teman. Terutama untuk teman-teman yang saat ini gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Akulaku. Jadi harapan saya untuk teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Akulaku saat ini tetap tenang, tetap semangat dan jangan berkecil hati. Insya Allah semua akan baik-baik aja. Insya Allah nggak akan terjadi hal buruk apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini ada komentar ya di salah satu channel saya. Nah, beliau itu bilang teman saya itu auto lunas setelah 1 tahun lebih pinjaman di Akulaku ya. Jadi itu si temennya itu telat bayar ya teman-teman, ya istilahnya kredit macet lah di aplikasi Akulaku. Dan setelah itu hokinya lagi dia meminjam uang itu di ACC kembali ya teman-teman. Jadi itu sudah telat atau gagal bayar di aplikasi Akulaku sudah lebih dari 1 tahun teman-teman. Nah, kok bisa begitu ya teman-teman? Bukannya harusnya kalau udah pernah gagal bayar itu sulit sekali untuk bisa pinjam uang lagi, atau bahkan mungkin auto lunas aja itu sudah sangat sulit sekali. Dan benar-benar ya mungkin teman-teman beruntung dan rezeki teman-teman, utang teman-teman itu dianggap lunas. Jadi mungkin Akulaku tutup buku, atau mungkin ya hutang teman-teman itu diganti sama asuransi. Itu bisa jadi kemungkinannya seperti itu ya teman-teman. Tapi kan itu kan perbandingannya mungkin 1 dibanding 1000 ya teman-teman. Jadi ya dari sekian banyak orang mungkin 1 orang yang dilunaskan seperti ini. Kenapa hal ini terjadi? Jadi ketika kita atau mungkin hal-hal seperti ini terjadi ya, kita nggak bisa tahu apakah kita bakal auto lunas atau enggak ya. Karena gini lah teman-teman ya, kenapa kok hal itu ada yang bisa dapat lunas meskipun belum bayar? Biasanya karena ya Akulaku tidak mau datanya jelek, ataupun tingkat orang-orang yang gagal bayar lebih dari 90 hari itu semakin hari semakin banyak. Pastinya kalau hutangnya nggak seberapa, hutangnya juga nggak lebih dari misalkan puluhan juta, terus kemudian kemungkinan orang ini bayar, maka tim analisis Akulaku pasti akan ngasih info ya, mending orang ini di auto lunasin aja, mending orang ini diputihin aja datanya. Itu bisa jadi karena ya kalau enggak bayar, selain rugi uang, Akulaku secara data juga rugi secara performa ya teman-teman. Jadi gini ya, di mata OJK Akulaku jadi jelek karena akan ada indikator TKB 90 ya. Jadi tingkat gagal bayar di lewat 90 hari seperti itu ya teman-teman. Terus ada beberapa indikator lain yang kalau mungkin kalau makin banyak yang gagal bayar, terus kemudian durasinya makin lama, makin jelek, juga performa dari aplikasi pinjol tersebut itu akan mempengaruhi ya teman-teman. Ya karena ya kita tahu sendiri ya teman-teman, ketika kita sudah gagal bayar pinjaman online atau gagal bayar bank, pasti kita akan masuk ke blacklist. Kalau ngomong soal aman-aman, nah ini kan setiap orang berbeda perspektifnya. Ya aman itu dalam kategori ya seperti kalau misalkan sebar data itu tidak ada, kemudian penyalahgunaan data juga tidak ada, nah itu masih aman. Tapi kalau aman ini dalam artian bahwa DC itu akan datang ke rumah, karena Akulaku dan Kredivo ini kan salah satu paylater atau mungkin anggap aja dari keseluruhan pinjol ya teman-teman. Dan ini juga ada ya teman-teman, dari Jakarta itu baru telah 1 bulan sudah didatangi DC dari Akulaku ke rumah. Jadi untuk kedatangan DC itu random ya teman-teman, ada yang di atas 1 bulan, ada yang 3 bulan, itu tergantung lokasinya sih sebenarnya ya teman-teman. Dan informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah gabay di pinjol Akulaku Kredivo itu DC-nya tuh sopan-sopan, baik-baik. Jadi mereka itu kan DC yang sudah mempunyai sertifikat ya teman-teman, bukan DC abal-abal. Kadang banyak yang berpikir wah ini perasaan DC tersebut itu galak dan kasar, padahal tuh enggak ya teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman itu enggak perlu takut akan diingatkan oleh DC. Anggap aja DC itu datang ke rumah teman-teman itu untuk silaturahmi aja, bukan berarti teman-teman harus membayar tagihan di Akulaku ataupun di Kredivo. Seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena ini banyak sekali yang bertanya ya teman-teman, yang mana sekelas Aku Laku itu kan DC-nya sudah tersebar di seluruh hampir Indonesia, tapi kok bisa sih DC-nya itu enggak datang padahal sudah telat bayar selama 7 bulan lamanya. Dan lokasinya juga di kota ya teman-teman, bukan di luar Pulau Jawa tapi di kota besar seperti di Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta dan lain sebagainya. Nah ini kok bisa? Setelah kita coba cari tahu hal-hal seperti ini, biasanya itu mungkin banyak sekali faktor ya. Di antaranya banyak di daerah tersebut memang itu hutangnya lebih besar dan galbanya sudah jauh lebih lama. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman itu telat bayar baru 1 bulan atau di bawah 1 bulan, untuk di Aku Laku itu kemungkinan kecil sekali untuk didatangi DC lapangan. Namun untuk teman-teman yang sudah lewat 3 bulan ke atas di kota-kota besar, itu akan didatangi DC pinjaman online Aku Laku. Ya sebenarnya juga tidak ada cara akurat ya teman-teman, kita tidak bisa dipastikan apakah DC tersebut bisa datang ke kota teman-teman atau tidak. Ya kalau misalkan teman-teman tidak didatangi DC ya syukur-syukur ya teman-teman. Untuk teman-teman yang punya pengalaman terkait dikunjungi DC Aku Laku, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya. Misal teman-teman dari kota mana, kemudian galbainya itu berapa, dan seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.